Kita lanjutkan pertanyaan tadi Ustaz, tentang mendatangi orang pintar. Biar pintar Ustaz. Ya. Kalau yang dimaksud orang pintar itu adalah ulama, sangat dianjurkan mendatangi ulama. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang-orang yang memiliki ilmu jika kalian tidak ketahui atau tidak paham. Dianjurkan mendatangi orang-orang pintar. Namun jika yang dimaksud di sini orang pintar adalah mendatangi dukun dan sebagainya, peramal, maka itu tidak dibolehkan, ya, dan diharamkan, bahkan jauh dari itu pelakunya itu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ata arrafan, ya, man ata arrafan fasa'alahu, dia hanya mendatangi dan bertanya, ya, man ata arrafan wa falan yuqbal lahu salatan arba'ina yauman, maka tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Bayangkan, dia salat 40 hari 40 malam, salatnya tidak diterima, hanya mendatangi saja. Mendatangi maksudnya dengan bertanya, ya, perihal sesuatu, kenapa saya tidak punya jodoh, atau sampai sekarang tidak ada yang datang dan sebagainya. Hanya bertanya saja, maka salatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Kemudian jika lebih tinggi dari itu, ya, man atakahinan au arrafan, ya, fasaddaqahu bima yaqul, dan dia membenarkan apa yang disampaikan oleh dukun itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Maknanya apa? Dia telah berbuat syirik. Dan syirik ini adalah dosa besar, dan pelakunya itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia tidak bertaubat sebelum mati. Jika dia terus-menerus seperti itu sampai mati, maka apa yang dia lakukan atau apa yang dia dapatkan? Maka dia akan kekal di neraka. Karena yang kekal di neraka itu siapa saja? Orang-orang non-muslim atau kafir, dan juga orang-orang musyrik. Orang musyrik ini bisa orang kafir, jelas musyrik, ya. Dan juga bisa orang yang mengaku dia Islam tapi musyrik. Musyrik itu adalah orang yang melakukan kesyirikan. Dan yang mendatangi dukun itu adalah syirik besar. Adapun syirik kecil, maka pelakunya itu tidak kekal di neraka. Seperti orang ria, ya, melakukan ibadah agar mendapat pujian dari orang lain, maka dia tidak kekal di neraka. Dia hanya diazab sesuai dengan kelakuan dia itu. Setelah selesai bersih, dimasukkan lagi ke surga Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya dengan syirik besar. Maka kita harus hati-hati dengan syirik besar ini. Jika terus-menerus seperti itu, maka pelakunya akan kekal di neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosa syirik. Ini jelas. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain syirik. Jadi ketika kita ada masalah, baik tidak dapat jodoh atau lama dapat jodoh, masalah rezeki, masalah anak dan sebagainya, kita jangan datang ke dukun, datangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dukun itu pun dia hanya mendapat berita dari jin, dari setan dan sebagainya, dan itu banyak dustanya. Ya, banyak dustanya. Dan disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari 10, maksudnya dari 100 ucapan mereka hanya 1 yang benar. Seperti itu. Jadi intinya, buat apa kita datang ke mereka? Dikatakan orang pintar, padahal mereka pun tidak mendapatkan itu dengan kebenaran, ya, seperti itu. Jadi kita nasihatkan kepada orang-orang seperti ini, datangnya kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta manusia, pencipta alam semesta, pencipta dukun, pencipta jin, itu semua. Ya, jadi datangnya kepada Allah Subhanahu wa taala, hindari ini, karena ini adalah dosa besar dan ancamannya sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, Allahu a'lam.